Haleluya, selamat malam saudaraku. Kita jumpa pada hari keempat perkuliahan kita dan materi kita hari ini adalah eh, kajian relasional antara teologi dengan ibadah. Jadi teologi ibadah gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Allah itu memanggil satu umat eklesial. Saya sebut umat yang eklesial sebab meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, namun Allah berulang kali dan terus-menerus memanggil manusia itu untuk berbalik kepadanya. Puncaknya, Yesus Kristus diutus untuk menjadi anak domba Allah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga di dalam Dia, predikat kita sebagai ciptaan Allah yang sungguh sangat baik dipulihkan, direstorasi. Kita menjadi ciptaan yang baru dan semua orang yang masuk dalam kategori ciptaan baru itulah yang dinamakan satu umat eklesial yang terserak di berbagai tempat, di berbagai zaman. Nah, Allah memanggil mereka untuk beribadah kepadanya. Sebab Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu dan kamu adalah umatku. Saudaraku, Allah memanggil beribadah, masuk di dalam suasana ibadah. Diperlukan adanya liturgi. Ya, memang kita bisa beribadah tanpa harus merancang suatu liturgi. Tapi liturgi itu diperlukan untuk menata agar ibadah yang diselenggarakan itu mencapai kualitas dan harapan atau kehendak yang daripada Allah itu sendiri. Liturgi yang baik memungkinkan terjadinya suatu perjumpaan, suatu encountering, terjadinya sebuah komunikasi yang hidup antara Allah dengan umatnya yang sedang beribadah. Jadi ada interaksi yang hidup, komunikasi yang hidup, live antara Tuhan Allah dengan umatnya. Dan itu pun bergerak dua arah. Dari top down, dari atas ke bawah, dari Allah kepada umat, juga bottom up, dari umat bergerak naik kepada Allah. Terjadi interaksi penuh kasih juga antar sesama orang yang sedang berada dalam suasana ibadah koinonis itu. Nah, gerakan Allah berkomunikasi dari atas kepada umatnya itu sering disebut gerakan katabasis. Sedangkan gerakan umat yang merespon panggilan Allah, merespon anugerah Allah, mengekspresikan cinta kasihnya kepada Allah, sebab untuk itu dia dipanggil, itu gerakan dari kita menuju kepada Allah. Dalam ilmu liturgi dikenal sebagai gerakan anabasis. Keduanya harus terjadi di dalam ibadah. Tidak boleh ibadah itu menjadi sebuah gerakan satu arah hanya dari umat kepada Allah dan seolah-olah Allah itu hanya diam saja menjadi peserta pasif di dalam ibadah. Tidak demikian. Atau sebaliknya. Jadi harus kedua gerakan tadi, katabasis dan anabasis, sama-sama ada di dalam atau terjadi di dalam ibadah ini. Oleh karena itu, liturgi tidak boleh menjadi suatu upacara ritualistik yang kaku. Berkali-kali saya katakan ini. Tidak boleh menjadi kaku, hanya merupakan rutinitas, kegiatan yang berulang-ulang, atau tadi bergerak hanya satu arah, seolah-olah Allah itu adalah hanya penonton di dalam suasana ibadah. Tidak demikian. Liturgi yang baik perlu dirancang agar mengkondisikan atau menciptakan kondisi di mana terjadi suatu interaksi koinonis, persekutuan antara Tuhan Allah dengan umat dan antara umat yang satu dengan umat yang lain. Itu gerakan dialogis, itulah suasana ibadah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ibadah itu sudah terjadi interaksi, sudah terjadi interaksi koinonis tadi, maka kita dapat berharap sebetulnya ibadah itu menjadi semacam rekreasi dan rekreasi. Rekreasi dan rekreasi. Apa maksudnya? Begini, pergumulan hidup setiap orang sejak dari kelahiran sampai kepada kematian, jadi from womb to tomb, tentu mempunyai dinamika suka dan duka, dan seringkali itu memberikan beban dalam kehidupan ini.
memberikan kelelahan, memberikan kepenatan, bahkan tak jarang kesusahan, bahkan juga penderitaan atau kesengsaraan. Bahkan sebetulnya kesenangan pun berlanjut terus senang, senang, dan senang, dan senang. Itu pun sebetulnya tak dapat diharapkan mampu mengisi satu hasrat atau kebutuhan pada diri manusia itu. Sebab pada diri setiap orang ada satu ruang yang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun juga kecuali oleh kasih Allah. Tidak ada barang penggantinya, tidak dapat ada substitusinya. Saudaraku, maka hasrat dan kerinduan bersekutu dengan Allah manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, itu adalah hasrat yang dimiliki oleh setiap orang. Ada pada kodrat setiap orang, ada pada format dasar setiap orang. Kerinduan itu ada. Dan kalau itu tidak terisi, tidak terjawab, maka tidak heran manusia mencoba mencari saluran-saluran lain, jalan-jalan yang lain. Kemarin kita sudah membicarakan bahwa setiap orang adalah makhluk yang punya kerinduan menyembah. Tapi kadang-kadang menyembah tidak mengenal Allah yang disembah. Tidak tahu siapa yang mau disembah. Tidak tahu bagaimana Allah itu. Atau mungkin mengetahui Allah tetapi tidak tahu cara mendekati Allah. Tidak tahu bagaimana menanggapi Allah. Atau juga motivasinya juga keliru. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali rancangan liturgi itu terlihat dengan kebutuhan kita bahwa ibadah ini adalah sebuah rekreasi di mana saya mendapatkan pemuasan, satisfaction di dalam ibadah karena hanya Allah yang dapat memuaskan kita. Hanya Allah yang dapat memberikan jawaban yang sejati bagi setiap pergumulan kita. Kekayaan tidak dapat. Orang yang kaya pun kalau tidak mendapatkan porsi kasih Allah ini tetap mempunyai kegelisahan di dalam dirinya. Jadi ibadah saudaraku, dan ruang ibadah, tempat ibadah, suasana ibadah itu perlu dirancang sedemikian rupa sehingga harapan-harapan tadi menjadi kesampaian. Manusia membutuhkan rekreasi. Dan rekreasi bukan sekedar pergi ke tempat wisata, bukan sekedar menonton film kesukaan, makan kuliner atau menu yang disukai dan lain sebagainya, atau memperlengkapi diri dengan barang-barang yang serba wah gitu ya. Itu barangkali juga bisa mendatangkan kesenangan, tapi itu semua. Ada rekreasi yang sejati. Rekreasi yang tak ada tandingannya ialah rekreasi di hadirat Allah. Rest in God. Ya, rest in God. Saya temukan istilahnya rest in God. Beristirahat di dalam Allah. Allah memanggil kita agar menikmati istirahat bersama Allah itu di dalam suasana ibadah sebelum kita benar-benar rest in peace. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah tadi saya katakan mempunyai daya untuk mengisi hasrat rekreasi, tapi juga manfaat yang sangat luar biasa di dalam ibadah ialah terjadinya suatu rekreasi, penataan ulang, suatu restorasi. Itulah maka berkali-kali saya tekankan tentang pentingnya kompetensi agar kita dapat berkreasi dan berinovasi dalam merancang liturgi. Kenapa? Karena selain rekreasi tadi, ada pemuasan yang terisi di dalam kehidupan kita karena beribadah kepada Allah. Ibadah juga adalah tempat di mana kita direstorasi, diperbaiki, dicas ulang, tepatnya mengalami transformasi. Ya, dan itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Allah. Tidak dapat dikerjakan oleh para ahli motivator, tidak dapat dikerjakan oleh para ahli-ahli yang lain. Hanya dapat dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Allah lah yang melakukan pembaruan di dalam diri kita, memakai firman-Nya. Maka lagi-lagi saudaraku, liturgi penting ditata sedemikian rupa supaya apa? Ada keleluasaan bagi Roh Allah bergerak di dalam ibadah. Jangan Roh Allah itu menjadi terhalang bekerja oleh karena kita merancang ibadah itu tidak memberikan ruang untuk Dia. Maka saudaraku, kita dari kalangan karismatik, kalangan Pentakosta tentu sudah berpengalaman dalam hal ini memberikan keleluasaan kepada Roh Allah. Walaupun nanti ini pun mempunyai potensi untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak
memberikan kebebasan kepada Roh Allah bekerja di ruang ibadah. Itu sebabnya perlu ada suatu dimensi spontanitas juga dalam ibadah. Spontanitas itu maksud saya para penyelenggara ibadah, para aktor-aktor ibadah ini memberikan kepada Allah kebebasan untuk melakukan spontanitas gitu ya, melakukan intervensi di dalam ibadah. Karena ibadah yang kita selenggarakan ini bukanlah ibadah yang kaku, yang sudah diatur oleh protokoler, yang demikian jelimet. Tidak demikian dia, saudaraku. Jadi Roh Allah perlu bebas di dalam ruang ibadah. Sebab pembaharuan terjadi adalah karena karya Roh Allah. Karena kita berjumpa dengan Dia. Tangannya memegang kita, memegang hati kita, merestorasi kita dari dalam. Karena terjadi interaksi dua Allah. Kita mengaku dosa kita, juga kita mengaku iman kita. Kita menaikkan permohonan kita, tapi juga kita menerima anugerah dari Allah. Menerima yang terbaik adalah kita juga memuji, menyembah. Terus gerakan itu, anabasis dan katabasis berlangsung terus. Maka itu memiliki daya untuk merestorasi hidup kita. Maka ibadahlah tempat terbaik, saudara. Itu sebabnya dikatakan ibadah mengandung janji. Baik itu hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Yang kekal, saudara. Haleluya. Dan kalau kita memberikan keleluasan kepada Roh Allah, itu juga berarti bahwa Allah itu akan memakai peristiwa-peristiwa masa lampau untuk menjangkau kita, untuk melawat kita, untuk maksudnya memakai peristiwa masa lalu, karena misalnya peristiwa salib kan itu bagi kita itu peristiwa masa lalu, dihadirkan ke dalam ruang ibadah, dibawa kembali peristiwa itu bukan secara live tetapi secara reflektif gitu ya. Peristiwa itu sudah lampau, sudah berlalu, tapi kuasa daripada peristiwa Allah yang berkarya di masa lalu itu membawa makna daripada peristiwa yang telah lewat itu berada relevan dan live dalam ibadah kita sekarang. Sehingga ibadah itu adalah akumulasi peristiwa historis yang sudah lampau, peristiwa yang sekarang yaitu presentis, keberadaan yang sekarang yang kita alami, yang kita hadapi, tapi juga menuju yang futuris, yang eskatologis. Jadi ibadah yang baik adalah pertemuan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan kita tuju ke depan. Masa eskatologis, masa kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, liturgi yang excellent menurut saya adalah liturgi yang memperjumpakan kenyataan Allah yang berkarya di masa lalu, sebagaimana terekam di dalam Alkitab ini, dan menghadirkan karya Allah yang berkarya juga di masa sekarang, dan seterusnya memberikan arah eskatologis, arah yang kita tuju, arah yang kita kejar. Itulah sebabnya Yesus pun berkata, jangan taruh atau simpan hartamu di bumi ngangat dan karat merusakkannya, tapi simpanlah hartamu di sorga. Maksudnya kita menunjukkan hati kita ke sana, tertuju ke sana, di sanalah harta kita. Kalau dia berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kita yang hidup di dunia ini harus seperti Bapak Abraham yang sekalipun sudah keluar dari Ur Kasdim, tanah Ur Kasdim, dan sudah berada sekarang di tanah Kanaan, tetapi di tanah Kanaan ia berlaku seolah-olah orang asing, seorang perantau, seorang pendatang di bumi ini. Sebab apa? Ia menanti-nantikan suatu kota lain. Ini di Ibrani pasal 11. Menantikan suatu kota lain yang dasarnya dibuat oleh Allah, bangunannya dibuat oleh Allah, dirancang oleh Allah. Materinya bukan terbuat daripada bahan-bahan dari bumi, bukan batu bata dari bumi, bukan semen di bumi, bukan materi-materi dari bumi ini. Jadi saudaraku, akumulasi peristiwa masa lampau, masa yang sekarang, masa yang akan datang, bergolak bersama di dalam ibadah. Excellent. Masa lalu kita hadirkan lewat memorize, lewat pengingatan. Jadi kalau kita sering mendengarkan saudara kita Islam di sini memperkatakan kata zikir, itu di dalam bahasa Ibrani, kalau Arab itu zikir, bahasa Ibrani itu syakar. Nah, syakar itu sama dengan zikir, mengingat ke belakang, tapi bukan mengingat hanya sekedar mengenang gitu, tapi mengingat dalam rangka menghadirkan peristiwa itu di sini dan
kini. Memang kita tidak turut berbagian di peristiwa salib di masa lalu. Tidak turut menangis di dekat kaki Yesus gitu ya. Tetapi peristiwa itu direkam di dalam Alkitab untuk apa? Untuk dapat menghantarkan, melestarikan kuasa daripada peristiwa itu berlaku bagi kita di zaman sekarang maupun yang akan datang. Jadi saudaraku, liturgi bukan hal yang sekedar mengisi kegiatan pada hari Minggu atau kalender gerejawi atau hari-hari lain yang kita sepakati untuk beribadah, tapi ini merupakan tempat terbaik. Tempat terbaik, tidak ada tempat terbaik, tidak ada suasana terbaik kecuali beribadah kepada Tuhan. Bagian terakhir ini adalah teologi dan ibadah. Jadi saya mencoba sekarang mempertautkan antara teologi dan ibadah. Ibadah sih bagian dari teologi juga, tapi maksudnya teologi secara luas kita hadapkan sekarang dengan ibadah. Begini, teologi diekspresikan salah satunya melalui ibadah. Memang nanti teologi, apa yang kita pahami dalam teologi, kita ekspresikan juga di dalam perkataan kita, dalam produk yang kita hasilkan, dalam keseharian kita, cara kita hidup, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, dalam cara kita menjalani hidup ini. Tetapi satu hal ini jangan lupa, teologi juga diekspresikan, ditampilkan, diperagakan di dalam ibadah. Jadi ibadah adalah ekspresi teologi seseorang. Semakin mendalam teologi seseorang, semakin mendalam pula ibadahnya. Semakin berkualitas teologi seseorang, semakin berkualitas pula ibadah. Jadi liturgi sampai ke sini, saudaraku. Ilmu liturgi bukan sekedar bagaimana membuat urut-urutan peristiwa ibadah, tapi juga merancang sampai konten dan tujuan daripada ibadah itu sendiri. Itu sebabnya tugas merancang liturgi dan menyelenggarakan liturgi bukanlah tugas yang remeh. Ini tugas besar, tugas yang mulia, tugas yang kudus, saudara. Sebaliknya, saudaraku, dari refleksi teologi, maka kita sekarang paham bahwa ilmu liturgi ini mau tidak mau memantik, mendorong adanya hasrat untuk kita memeriksa ulang bangunan teologi kita itu sendiri. Dengan mempelajari ilmu liturgi sepanjang 4 hari ini saya percaya ada pada kita hasrat untuk memeriksa ulang bagian teologi-teologi kita. Katakanlah misalnya soal pemberian. Kita pasti ingin tahu kenapa unsur pemberian atau persembahan selalu ada di dalam ibadah. Kita akan kaji teologi kita. Jadi tidak berhenti begitu saja, saudaraku. Ya, demikian juga nanti saudaraku secara pada arah yang sebaliknya, teologi itu juga memberikan mensuplai kandungan pengertian suatu konsep, suatu pemahaman yang sangat kaya yang kemudian dapat diekspresikan di dalam ibadah kita. Jadi liturgi memantik kita, mendorong kita memperbaiki teologi kita. Teologi kita menyumbangkan sesuatu untuk membuat ibadah kita menjadi berkualitas seturut dengan kehendak Tuhan. Ilmu liturgi memang adalah bagian daripada ilmu teologi secara keseluruhan, tetapi kita sekarang tahu teologi ibadah itu artinya adalah semakin baik teologi kita, semakin baik ibadah kita. Semakin baik ibadah kita, semakin baik pula teologi kita. Semakin kedua-duanya menjadi semakin baik, semakin dewasa rohani lah kita. Semakin mencapai maksud Allah lah kita. Semakin menjadi manusia yang disebut man of God, manusia Allah. Kita bukan Allah, tapi manusia yang seturut dengan kehendak Allah. Itulah yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini, dan kita akan lanjutkan interaksi kita secara live melalui aplikasi Zoom. Tuhan memberkati saudara dan